Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rama, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Mira Bagus dengan NIM 2300094. Nama saya Karisya Febriani dengan NIM 2300865. Nama saya Muhammad Romi Lanfarji dengan NIM 23010. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian sudah kami lakukan sebelumnya dengan judul Pengaruh Filosofi Masyarakat Sunda terhadap Bangunan Kolonial di Bandung dalam Prinsip Desain Vitruvius. Pada penelitian ini, kami mengambil 2 sampel bangunan yang bertipologi pendidikan untuk dianalisis, yang dimana kita akan mengetahui perbedaan antara bangunan yang sudah dipengaruhi oleh filosofi masyarakat Sunda dan yang belum dipengaruhi. Kami mengambil 2 sampel. Yang pertama, kami mengambil gedung isola yang mewakili bangunan yang belum dipengaruhi oleh filosofi masyarakat Sunda, dan gedung Aula Barat ITB yang sudah dipengaruhi oleh filosofi masyarakat Sunda. Dalam analisis ini kami memperhatikan 3 aspek. Yang pertama aspek kekuatan, yang kedua aspek fungsi, dan yang ketiga aspek keindahan. Seiring dengan berjalannya waktu, arsitektur kolonial di Indonesia ini semakin hidup, semakin berkembang karena saat itu kan Belanda sangat lama sekali menjadi Indonesia, dan itu memungkinkan sekali pembangunan pembangunan itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali karya-karya arsitektur Belanda yang diterapkan di Indonesia, apalagi di kota Bandung, karena Bandung ini salah satu kota yang termasuk menjadi pusat ataupun konsentrasi dari aktivitas koleksus Budankam dari pemerintahan kolonial. Namun karakteristik dari desain-desainnya itu kurang cocok gitu dengan karakteristik lingkungan dan budaya yang ada di kota Bandung, apalagi budayanya budaya Sunda. Karena hal ini tuh dipertimbangkan pada 3 prinsip desain Vitruvius, yaitu prinsip desain firmitas kekuatan, utilitas fungsi, venusitas keindahan. Karena dari teori ini pun menjadi standar juga bagi para arsitek dalam standar bangunan tersebut apakah aman dan efektif eksistensinya. Karena di Indonesia ini banyak sekali bangunan yang masih belum memenuhi kebutuhan dimensi dari 3 prinsip itu, sehingga banyak sekali ketika menjadi bencana, contohnya di bagian firmitas banyak terjadi bencana, akhirnya kekuatan-kekuatan itu tidak sekuat bangunan-bangunan kolonial saat Belanda itu. Dan di situ kita harus mempelajari kenapa bisa seperti itu. Lalu yang kedua, dari segi utilitasnya sendiri, karena bangunan itu fungsinya itu harus bisa menciptakan kenyamanan untuk penggunanya. Ini itu dicerminkan pada bagaimana sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya pada bangunan tersebut dengan memperhatikan iklim sekitarnya. Karena di Indonesia itu masih banyak sekali bangunan-bangunan walaupun terlihat cerah tapi itu terasa pengap, pasti ada sesuatu. Jika kita membandingkan dengan bangunan-bangunan kolonial yang sangat sejuk, itu berarti ada sesuatu. Lalu ada venusitas. Venusitas itu karena Indonesia itu kan arsitektur tradisional itu mulai hilang karena banyak sekali statement untuk bagaimana mengambil gaya-gaya arsitektur luar supaya terlihat indah gitu. Padahal sebetulnya tradisional itu sangat indah, sangat kekayaannya dari kita sendiri. Sehingga sudah banyak yang meninggalkan gaya tradisional dari Sunda juga. Karena bangunan ini berhubungan langsung dengan dimensi manusia, jadi harus dipertimbangkan secara krusial karena jika tidak akan memberikan dampak berkepanjangan yang kurang baik bagi penggunanya itu. Jika hal ini tidak kita pelajari, kita tidak kaji dan juga melakukan perkembangan desain atau ilmu dari desain ini, maka akan seperti ini dan itu akan tidak baik pada kondisi penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana supaya bisa menghasilkan desain-desain antara kulturasi Sunda dan juga Belanda, supaya menghasilkan desain-desain yang jika nanti diterapkan akan bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan data melalui gambar, kalimat, dan analisa gambar. Dan dalam penelitian ini kami mengambil 2 sampel bangunan untuk dibandingkan. Untuk bangunan yang pertama, kami mengambil gedung Direktorat PI atau yang dikenal sebagai Villa Isola. Gedung ini mewakili bangunan yang belum memiliki filosofi kebudayaan masyarakat Sunda, dan gedung ini terletak di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung ini didirikan oleh seorang arsitek yang bernama Charles Prosper Wolff Schoonmaker dan didirikan pada tahun 1933. Selanjutnya, untuk gedung yang telah dipengaruhi oleh filosofi masyarakat Sunda, kami memilih Aula Barat ITB. Gedung ini terletak di Jalan Ganesha nomor 10, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gedung ini didirikan oleh seorang arsitek yang bernama Henry McLean-Pond, dan gedung ini didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara kepada Bapak PR Nuryanto SPDMT selaku dosen yang mendalami arsitektur Nusantara.
Selain itu pula, kami juga menggunakan studi literatur dan buku serta jurnal sebagai sumber dan informasi dan dokumentasi dari penelitian ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami teliti. Poin pertama ada prinsip desain virtues yang pertama yaitu infinitas atau kekuatan. Jadi masih banyak bangunan-bangunan kolonial yang masih ada di Indonesia, khususnya di Bandung, yang masih banyak terdapat menjadi ikonik di kota-kota Bandung. Dari bangunan kolonial yang ada di Bandung ini terdapat ciri-ciri khusus pada bangunan kolonial Belanda. Contohnya yang pertama itu mempunyai fasade simetris, kedua terasnya sangat luas. Dari ciri-ciri tersebut dapat diambil contoh salah satu bangunan kolonial peninggalan Belanda yang berlokasi di Bandung, yaitu gedung Villa Isola yang sekarang menjadi bangunan ikonik pada Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu, seperti ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi terkait bangunan kolonial Belanda, Villa Isola ini memiliki fasad bangunan yang simetris dan memiliki taman yang luas dan panjang di depan bangunannya, serta taman yang teras melengkung mengikuti permukaan tanahnya. Gedung-gedung kolonial peninggalan Belanda ini juga tidak diragukan memiliki struktur bangunan yang kokoh. Bangunan kolonial Belanda ini rata-rata dibangun dan memiliki material bangunan beton tulang dan memiliki dinding yang lebih tebal dari bangunan biasanya. Bisa dilihat dari pintu masuk utama yang dilindungi dari panas dan hujan dengan portal datar dari beton tulang pada gedung Isola di Universitas Pendidikan Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, bangunan-bangunan kolonial peninggalan masa penjajahan Belanda ini yang didirikan di wilayah Bandung mendapat pengaruh besar dari kebudayaan masyarakat setempat. Pada akhirnya, pengaruh dari kebudayaan ini memunculkan ide-ide bagi arsitek-arsitek pada zaman itu untuk terus mendirikan banyak bangunan dengan adanya akulturasi budaya antara bangunan kolonial kebudayaan Belanda dengan kebudayaan masyarakat setempat yaitu kebudayaan Sunda. Bisa kita ambil contoh bangunan Aula Barat Institut Teknologi Bandung atau ITB yang merupakan bangunan kolonial yang dibangun dengan akulturasi budaya Sunda yang terapkan. Jika dilihat dari sisi kekuatan dan struktur bangunan, gedung Aula Barat ITB ini menggunakan material bangunan yang berbeda pada bangunan kolonial pada umumnya. Dari wawancara yang sudah kami lakukan bersama salah satu pakar arsitektur Nusantara, yaitu Bapak Insinyur Nuryanto, dapat diketahui bahwa bangunan Aula Barat ITB ini memiliki material alami dalam bangunannya. Hal itu dikarenakan adanya filosofi Sunda yang menganggap adanya larangan penggunaan material yang mengandung saripati tanah pada bangunan. Hal itu dikarenakan adanya keyakinan bahwa pasir atau tanah memiliki arti dikubur hidup-hidup atau kematian. Bapak Nuryanto satu wawancara mengucapkan, dinding itu tidak boleh terbuat dari saripati tanah, tidak boleh karena sama saja artinya dengan mengubur hidup-hidup. Oleh sebab itu, Aula Barat ITB dibangun dengan material campuran alami. Material yang digunakan tentu mempengaruhi ketahanan bangunan. Berbeda dengan bangunan-bangunan kolonial Belanda lainnya seperti Villa Isola dan bangunan kolonial Belanda yang ada di Bandung yang memiliki material bahan bangunan beton bertulang. Bangunan Aula Barat ITB ini tentu akan memiliki daya tahan struktur yang lebih rendah dibandingkan bangunan kolonial Belanda lainnya. Namun, segala keputusan dalam pemilihan material bangunan pada Aula Barat ITB ini pasti telah disesuaikan dengan iklim dan cuaca di wilayah Bandung oleh arsitek pada zaman itu yang mendirikan bangunan tersebut. Sehingga bangunan yang didirikan itu tetap kokoh dan menyesuaikan dengan iklim yang ada di kota Bandung. Terbukti dengan masih berdirinya bangunan tersebut hingga sekarang. Kedua, tentang fungsi atau kita sebut utilitas. Ini berbicara tentang fungsi bangunan itu sendiri dari penelitian Christian Nobel Search dan juga dari Heller Musolfen menyinggung tentang 4 fungsi dalam bangunan, dan salah satu diantaranya yang berisian adalah tentang bingkai dari simbolisasi budaya. Simbolisasi atau budaya ini berisian eksistensinya dalam 2 pendapat mereka bahwa ini sangat diperhatikan dalam desain bangunan. Kita tahu bahwa tipologi bangunan Isola dan Aula Barat ITB itu sebagai bangunan pendidikan yang sangat dibutuhkan sirkulasi cahaya. Dan itu sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tayyip tahun 2022 bahwa pencahayaan alami bagi pengguna bangunan ini memberikan kenyamanan visual yang berpengaruh pada aksesibilitas dari aktivitas yang dilakukan. Kita melihat dari tempat tampak dari bangunan Isola yang terbuka, yang bukanya itu sangat banyak, dan itu sangat menjadi ciri khas dari
karakteristik bangunan kolonial yang memiliki bukaan yang lebar yang membuat sirkulasi cahaya dan penghawaan itu masuknya lebih banyak dan lebih bagus. Sirkulasi pencahayaan dalam bangunan kolonial Israel ini terbuka pada setiap sisi tampak bangunan sesuai dengan karakteristik bangunan dari bukaan kolonial yang lebar-lebar. Lalu yang kedua ada di gedung Aula Barat ITB, di sekeliling bangunan itu terdapat jendela dan tritisan atap menjorok keluar untuk memungkinkan terjadinya pencahayaan alami, sehingga lewat itu penghawaan alami dan juga pencahayaan itu didapat dari bagian bawah dinding sekaligus untuk mengurangi kelembaban dalam ruangan. Keunikan dari arsitektur tradisional ini pun lah yang mendominasi elemen sambungan kayu yang memiliki celah-celah, sehingga desain tradisional untuk bangunan-bangunan tradisional itu dari celah-celah sirkulasi, celah-celah kayu yang ada itu bisa menjadi kesempatan sirkulasi cahaya dan juga penghawaan dapat masuk secara alami dari setiap sudut dari sambungan, terlepas dari bukaan yang ada seperti pintu, jendela. Hal ini yang menyebabkan mengapa bangunan-bangunan dengan penerapan konsep arsitektur tradisional itu terasa lebih sejuk gitu, dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang saat ini sudah pakai bata dan semacamnya. Untuk poin yang selanjutnya adalah poin estetika. Dan dari hasil pembahasan yang kita dapat, bangunan Belanda ini memiliki karakteristik yang kuat, dan ciri-cirinya dapat dilihat dari fasad dari bangunan itu sendiri. Di antaranya adalah memiliki ornamen-ornamen sebagai berikut. Yang pertama ada kripedoma, lalu ada fasad simetris, ada kolom sejajar, dan jendela besar. Dan jika kami lihat, ciri-ciri tersebut itu dapat ditemukan dalam bangunan Villa Isola. Sehingga dapat dikatakan bahwa Villa Isola ini merupakan bangunan yang memiliki karakteristik bangunan kolonial Belanda. Sedangkan untuk bangunan Aula Barat ITB, bangunan ini memiliki ciri-ciri fasad yang berbeda dari bangunan Villa Isola. Dalam bangunan ini lebih banyak digunakan material alam seperti kayu ulin, ijuk, dan sebagainya. Bangunan ini juga memiliki ciri-ciri seperti bangunan tradisional Sunda pada umumnya, yaitu cara pembagian bangunan ini. Aula Barat ITB memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala atau atap, bagian badan atau badan bangunan, dan bagian kaki atau pondasi. Hal ini merupakan representasi dari bagian tubuh manusia, dan hal ini diambil dari filosofi masyarakat Sunda. Jadi dapat dikatakan bahwa bangunan ini merupakan bangunan kolonial Belanda yang sudah dipengaruhi oleh filosofi masyarakat Sunda. Halo rekan-rekan sekalian, dari hasil penelitian yang telah kami teliti, kami memperoleh kesimpulan bahwa pengaruh filosofi Sunda terhadap bangunan kolonial Belanda di Bandung secara besar berdampak pada sisi fenostas atau keindahan pada bangunan pada prinsip Visalitas dibandingkan dari sisi firmitas yaitu kekuatan dan utilitas yaitu fungsi. Munculnya dampak tersebut memiliki hubungan dengan bagaimana bangunan tersebut menjadi ikonik tempat eksistensinya karena simbol budaya yang diterapkan. Melalui hasil penelitian ini, diperoleh informasi bahwa penerapan filosofi kebudayaan menjadi pertimbangan ketika mengembangkan desain ide-ide arsitektur di Indonesia dengan berkembangnya di dalamnya kebudayaan yang menjadi kekayaan dan peluang identitas bagi negara Indonesia. Lalu, kami memiliki saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis mengenai bagaimana desain yang sesuai untuk arsitektur bangunan kolonial yang menerapkan filosofi budaya sebagai bentuk budaya cagar alam, sekaligus peluang memperkenalkan gaya arsitektur Nusantara kepada dunia arsitektur yang lebih luas. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil penelitian yang telah kami teliti. Terima kasih. Sekian presentasi dan penelitian sudah kami buat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.